Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pelajaran komputer jaringan dasar, untuk hari ini kita belajar mengenai instalasi operasi sistem. Ya, kemarin sudah kalian pelajarin operasi sistem itu apa. Sekarang kita lanjut cara penginstalannya gimana. Nah, ini wajib kalian harus tahu cara install operasi sistem itu gimana, ya. Nah, apa aja sih yang sebelum menginstal sistem operasi, apa aja yang harus disiapkan? Ya, pertama itu komputernya. Ya, harus ada komputernya atau ada laptop. Nah, kalau nggak ada komputer atau laptop atau perangkat yang mau diinstal, kalian menginstal apaan? Lalu yang kedua, siapkan ISO Windows. Ya, siapkan ISO Windows-nya. Nah, ISO Windows-nya itu kalian siapkan. Nah, di sini kebetulan kita memakai Windows 7 atau Windows 7. Ya, lalu siapkan VirtualBox. Nah, VirtualBox ini disiapkan hanya untuk penginstalan operasi sistem secara virtual, bukan fisik ya. Maksudnya fisik itu laptop saya install secara penuh, saya install ulang secara bersih, jadi install ke Windows baru. Tapi kalau kita menggunakan virtual itu jadi seakan-akan kita menginstal operasi sistem tapi sistem kita tidak terhapus, jadi hanya secara virtual atau di dalam sistem tersebut. Ya, nah di sini langsung kita lanjut aja masuk ke VirtualBox. Nah, di sini VirtualBox ya kalian klik new, ya, klik new-nya di sini nama terserah kalian mau kasih nama apa. Di sini saya kasih nama Windows 7, ya, kasih nama Windows 7 X64 atau 64 bit. Nah, di sini foldernya, saya nggak mau taruh di sini, mau saya pindahin ke folder yang sudah saya bikin, ya, folder yang udah saya bikin. Nah, di sini saya bikin Windows 7 virtual, ya. Foldernya saya taruh di dokumen, terus saya bikin folder baru yang dikasih nama Windows 7 virtual. Select. Nah, tipenya di sini kalian pilih tipe Windows. Lalu versinya kalian pilih versi 64 bit. Nah, sini ada banyak tuh pilihannya tuh. Lanjut. Nah, RAM-nya di sini ini RAM ya. Ini jadi nanti kalian pas sudah selesai next tadi, setelah ngatur yang tadi kalian mau pilihan Windows, nanti kalian akan dialihkan ke memori ya, memori atau RAM. Untuk pengaturan RAM. Nah, di sini itu RAM saya karena saya menggunakan RAM 8 GB. Nah, di sini bisa kalian atur. Nah, atur ya terserah kalian. Di sini saya mau ngasih 4 GB ya. Di sini saya mau ngasih 4 GB. Nah, perlu kalian ketahui ini. Di sini kenapa ada 4000 ya, 4096. Ya, di sininya MB. Kalian harus tahu MB. Nanti pada saat kalian install di Windows juga menggunakan MB. Jadi 1 GB sama dengan 1000 MB. Ya, jadi jangan kalian mau bikin misalnya 4 GB nih, kalian tulis 4 doang, itu nanti nggak bakal bisa. Next. Nah, di sini kalian pilih create. Ya, di sini kalian pilih create. Kalau kalian pilih use, nanti kalian bisa kalian menjalankan sistem operasi yang sudah terinstall. Jadi kalian tidak perlu menginstalnya. Tapi di sini karena kita belajar untuk menginstal ulang atau menginstal dari awal, berarti pilih create virtual hard disk. Nah, di sini pilih virtual hard disk ya. Terus next. Nah, pilih dynamic. Nah, ini untuk mengatur hard disk atau penyimpanannya. Ya, di sini saya kasih di virtual saya kasih 32 GB. Lalu pilih create. Nah, di sini udah jadi nih ya. Ini udah jadi, cuman kita belum bisa menginstalnya. Nah, cara menginstal kita setting dulu nih. Klik setting, sistem, prosesornya saya taikin ke dual core, lalu ke storage. Nah, storage-nya kita pilih add. Nah, nih. Pilih ini ya. Terus disk. Add. Nah, cari tempat kalian di mana taruh
ISO yang kalian simpan. Ya, cari. Nah, di sini banyak nih. Di sini banyak. Nah, di sini kita pakai Windows 7 Ultimate 64 bit. Ya, terus open. Open, pilih choice. Pilih. Nah, di sini kalian belum bisa klik OK. Di sini kalian taikin dulu nih. Ya, kalian pindahin ke. Nah, di sini kalian pindahin dulu ke port 3. Nah, di sini kalian pindahin ke port 0. Oke. Kalian taruh paling atas, ya. Tadi yang ISO tadi yang kalian pilih kalian taruh paling atas. Oke. Lalu klik start. Nah, dia udah mulai jalan. Kita tunggu. Starting Windows. Nah, di sini bisa kalian pilih. Di sini bahasanya kita pilih bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia ya. Nah, di sini aku tema formatnya pilih English saja, keyboardnya pilih US. Klik next, lalu install now. Tunggu ya, karena di sini saya menggunakan virtual, jadi sistemnya terbagi dua dengan sistem aslinya dengan sistem virtualnya, jadi agak lambat. Nah, lalu di sini. Nah, di sini centang, lalu next. Nah, di sini ada dua pilihan nih, upgrade dan custom. Ya. Nah, di sini kita pilih custom. Ya, kalau upgrade, di sini misalnya kalian sudah menggunakan Windows 7, kalian mau upgrade ke Windows 8, nah berarti kalian klik upgrade. Nah, di sini saya menggunakan Windows. Nah, di sini karena kita menginstal Windows baru, ya menginstal Windows baru berarti kita harus pilih yang custom. Nah, di sini drive optional. Nah, di sini bisa kalian pilih nih, new. Nah, ingat di sini tuh megabyte ya, bukan gigabyte. Nah, berarti kalian pilihnya yang harusnya 32.768 ya. Hitungnya 32.000 bukan 32 giga. Nah, di sini kita apply aja langsung. Oke. Nah, jika udah, di sini akan terjadi dua partisi. Partisi 1 dan partisi 2. Nah, partisi 1 itu untuk sistem, partisi 2 itu untuk penyimpanan kalian. Lalu next. Nah, di sini sudah proses penginstalasi ya, sudah proses penginstalan ya. Jadi kalian tunggu aja, bisa kalian tinggal untuk ke kamar mandi dulu atau kalian makan dulu, di sini bisa kalian tinggal. Ya, cukup lama di sini ya. Ya, kalau kalian menginstal Windows, bisa kalian tinggal pas lagi saat instalasinya, bisa kalian tinggal atau kalian tinggal ke kamar mandi, atau bisa kalian tinggal makan dulu atau nonton film dulu, bisa. Terserah kalian karena di sini lumayan cukup lama. Nah, bagi kalian yang punya laptop di rumah, ya, bagi kalian yang punya laptop di rumah atau komputer di rumah, kalian bisa download aplikasi VirtualBox dan ISO-nya, atau kalian bisa WA saya secara pribadi.
nanti akan WA saya aja Pak minta VirtualBox sama OS-nya ya, sama ISO operasi sistemnya. Nah, nanti akan saya kasih ya, nanti akan saya kasih linknya. Saya kasih linknya, kalian bisa ngedownload sendiri. Cuman nggak saya sarankan kalian ngedownload menggunakan hotspot ya, menggunakan kuota kalian sendiri, dengan kuota HP. Karena kenapa? Karena untuk ISO-nya itu lumayan besar. Ya, ISO-nya itu lumayan besar. Di sini bisa kalian lihat untuk ISO-nya, ukurannya itu sebesar 2,5 giga ya. Nih, salah, maaf. Ya, untuk ISO-nya sebesar 3 giga ya, sekitar 3 gigaan. Jadi lumayan besar untuk di-download menggunakan kuota HP. Ya, saya sarankan kalian mendownloadnya menggunakan WiFi yang ada di rumah. Ya, kalau di rumah ada WiFi ya kalian download pakai WiFi, atau numpang ke tetangga kalian kalau tetangga kalian menggunakan WiFi. Ya, untuk penginstalan Windows ya, untuk penginstalan Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu hampir sama, tidak ada perbedaan yang jauh. Cuman paling hanya ada settingan-settingan yang sedikit berbeda. Nah, di sini kalau kalian muncul kayak gini nih, setelah restart tadi muncul kayak gitu, jangan di enter. Kalau kalian pencet enter, berarti kalian menginstal ulang lagi dari awal. Ya, tapi kalau nggak kalian enter, ini instalannya akan lanjut ya. Instalannya akan lanjutin yang tadi. Nah, di sini setelah selesai dari install, setelah selesai yang tadi tuh restart, nah di sini masih melakukan komplit untuk instalasi ya. Tunggu sampai hijau-hijaunya ini penuh. Nah, makanya di sini saya bilang tadi pada saat kalian menginstal Windows 7 atau Windows 10 atau Windows 8, kalian bisa kalian tinggal untuk makan atau tidur, untuk nonton film dulu, untuk ke kamar mandi dulu, itu bisa, karena penginstalannya juga lumayan cukup lama, sekitaran 15 menit sampai 20 menitan, tapi tergantung dari space laptop kalian. Kalau laptop kalian space-nya untuk itu cepat, berarti instalasi Windows-nya bakalan berlangsung cepat. Tapi kalau space laptop kalian itu agak lama atau agak lambat geraknya, berarti penginstalan Windows-nya akan lama. Nah, di sini udah selesai nih. Dia akan melakukan restart lagi. Nah, di sini jangan kalian enter ya. Di sini jangan kalian enter. Nah, dia akan lanjut. Kalau kalian enter, akan balik lagi ke instalan di awal. Nah, di sini kalian tunggu aja nih. Nah, di sini kalian bisa tulis nama PC kalian. Nah, di sini saya tulis nama saya nih. Ya, Alfian Chandra. Isi. Nah, di sini next. Nah, di sini password. Kalau kalian mau dikasih password Windows kalian,
berarti kalian ketik passwordnya. Jika kalian nggak mau kasih password, berarti nggak usah kalian ketik. Saya nggak mau kasih password ya. Windowsnya saya nggak mau kasih password, langsung saya next saja. Nah, di sini atau primary key-nya ya, produk key-nya. Nah, di sini karena kita nggak punya produk key-nya, ya serial number kita nggak punya, berarti kita next saja lanjut. Nah, di sini terus ada setup Windows-nya. Nah, ini Windows untuk update-nya. Pilih Accumulator karena kita nggak mau update secara otomatis. Nah, di sini kita pilih untuk daerah tanggalnya, tanggal dan jam. Di sini pilih Bangkok, karena Jakarta. Oke. Nah, di sini tanggal 7, benar ya, tanggal 7 jam 9.32. Nih. Oke, tanggal 7 jam 9.32. Sama kan? Lalu klik next. Nah, di sini untuk internetnya, di sini kita pilih public network. Nah, tungguin, sudah selesai. Masih preparing. Nah, di sini sudah selesai ya. Di sini sudah selesai penginstalasi operasi sistemnya ya. Nih, bisa kita jalankan di sini komputer. Nah, di sini tuh. Oke. Sudah ada ya. Nah, ini tampilan untuk Windows 7. Nah, sekarang sudah selesai pelajaran kita, cukup sampai di sini. Mungkin kalau jika ada yang kurang paham bisa bertanya ya, bisa bertanya WA ke saya, atau yang kalian ingin operasi sistemnya ya, kalian punya operasi sistemnya, kalian minta ke saya, kalian WA aja ke saya, nanti akan saya kasih linknya untuk kalian mendownload ya. Kalau sebenarnya bisa aja saya kasih secara, kalau kalian punya flash disk bisa aja, cuman kan kalian tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah. Nah, di sini kita matikan dulu. Nah, ingat, kalau kalian mematikan VirtualBox ya, kalian tidak boleh mematikan dari ini silang. Nah, kenapa? Kalau kalian menggunakan silang ini, nanti akan ada kerusakan di sistemnya ya, di sistem atau di perangkat dari VirtualBox-nya. Nah, kalian mematikannya dengan cara klik ini, pilih shutdown, atau pilih ini mesin, lalu pilih ACP shutdown, sama aja ya. Di sini kita pilih shutdown. Tungguin sampai nanti ini tertutup sendiri. Nah, ya sudah tertutup. Nah, sekarang tugasnya ya, tugasnya kalian bikin ya. Tugasnya kalian cari 10 jenis ya, kalian cari 10 jenis sistem operasi Windows ya. Kalian cari 10 jenis sistem operasi Windows, apa aja itu tipe-tipenya, kalian tulis kapan ya, kalian tulis kapan diluncurkannya ya. Yang pertama itu kalian cari 10 jenis sistem operasi Windows, lalu kapan diluncurkannya ya, lalu yang kedua kalian cari ya, yang kedua kalian tulislah langkah-langkah instalasi ya. Nah, tugasnya 2 aja, carilah 10 jenis sistem operasi Windows dan kapan diluncurkannya
kalian tulis misalnya Windows 7 diluncurkannya kapan gitu ya. Lalu carilah langkah-langkah, tulislah langkah-langkah instalasi sistem operasi. Ya, carilah langkah-langkah instalasi sistem operasi. Itu langkah-langkahnya apa aja, kalian cari di internet atau kalian bisa lihat di video yang tadi step-stepnya itu apa aja. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin bertanya, kalian tanyakan WA ke saya. Tugasnya akan dikumpulkan di link yang nanti akan saya kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.